kita pada kesempatan pagi hari ini masih terkait tentang syarat-syarat sahnya sholat yang jumlahnya ada 8. Kemarin kita udah bahas. Yang pertama tamyiz, yang kedua harus mengetahui keparduan sholat. Yang ketiga yang sedang kita bahas, membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Kemarin ya kita sudah baca bahwa ketika kita sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ya itu kita harus tahu mana yang namanya rukun, mana yang namanya sunnah abad, mana yang namanya sunnah hayat. Nah itu maksudnya dia bisa membedakan. Nah disinilah kita perlu mengaji supaya dalam sholat kita paham benar mana yang namanya rukun sholat, mana yang termasuk sunnah abad dalam sholat dan sunnah hayat di dalam sholat. Ini istilahnya syarat yang ketiga, tamyizu faraidiha min sunaniha. Dia bisa membedakan ya antara yang fardu dengan yang sunnah. Nah sekarang kita lanjutkan nih Bapak Saudara. Qauluhu bermula perkataannya alla yaksidan nafla bi fardin, artinya dia tidak boleh punya maksud tujuan yang sunnah itu ya dibilang fardu atau yang fardu dibilang sunnah. Jadi yang bagus yang fardu ya fardu, yang sunnah ya sunnah. Walaupun kemarin udah dibahas kalau seandainya ada orang awam ya dibilang semuanya fardu itu masih sah. Yang penting jangan dibilang semuanya sunnah. Hakul ibarati bermula ya ibarat yang benar alla yaksida bi fardin naflan, bahwasanya seseorang itu tidak boleh punya maksud tujuan yang fardu sunnah. Jadi ya hakul ibarah mestinya begitu tuh. Ya ibarat yang benar mestinya seseorang yang sholat tidak boleh punya maksud tujuan yang fardu dibilang sunnah. Kalau yang sunnah dibilang fardu sebenarnya masih boleh, cuma kagak bagus aja. Itu misalnya dibilang ya baca surah setelah baca Fatihah hukumnya apa? Kan mestinya sunnah, dibilang fardu masih nggak apa-apa. Ya kebanding daripada surah Al-Fatihah dibilang apa? Sunnah. Kalau surah Al-Fatihah dibilang sunnah itu kagak sah sholatnya. Tapi kalau baca Al-Ikhlas dibilang fardu masih mending. Ya walaupun itu salah tapi tidak mencacatkan apanya? Sholatnya. Makanya dibilang hakul ibarah, ibarat yang benar mestinya seseorang bilang jangan punya maksud tujuan yang fardu dibilang sunnah. Ailam yaksidil fardu naflan, artinya seorang yang sholat tidak boleh punya maksud tujuan yang fardu dibilang sunnah. Ailam yaktakidhu, artinya dia tidak boleh meyakininya iyahu terhadapnya. Fala'alla, maka kemungkinan fil ibarati, ibarat itu qalban dibalik. Nah jadi ya kemungkinan ini ibaratnya dibalik, bukan alla yaksida nafla bi fardin tetapi alla yaksida farda binaflin. Jadi artinya itu dibalik ibaratnya. Hakaza, demikianlah ini yustabatu, diambil manfaat min hasyin, dari kitab ya hasyin atau yang disebut dengan hasyiyah Bujairimi. Ya, jadi hasyin itu singkatan hasyiyah Bujairimi. Qauluhu wa ma'rifatu dukhulil waqti, kemudian syarat sah salat yang selanjutnya yang keempat, ma'rifatu dukhulil waqti yakinan au zonnan. Ya jadi seseorang yang mau salat mesti mengetahui masuknya waktu baik secara yakin atau secara zon, dugaan yang lebih banyak benernya kebanding daripada salahnya, itu namanya zon. Dalam ilmu fikih zon itu boleh. Ya, jadi ada yang yakin, ada yang zon. Jadi ketika kita mau sholat nih Bapak Saudara, kita harus tahu dulu udah masuk waktu belum. Jangan bilang begini, udah mungkin aja udah waktu sholat aja dah, nggak boleh. Jadi ketika kita mau sholat, syarat sahnya harus udah tahu masuk waktu. Kita mau sholat zuhur, lihat dulu jam berapa? Jam 1, nah udah masuk zuhur. Kita mau sholat zuhur masih jam berapa? Jam setengah 12.
sholat aja nggak apa-apa. Nggak boleh. Belum masuk waktu udah sholat. Bukan berarti ente rajin banget belum waktu udah sholat aja. Ya itu bukan rajin namanya. Ya jadi itu kagak bener. Ya, gitu. Ente kebangetan rajin. Setengah 12 udah sholat zuhur. Ya bukan kebangetan rajin. Orang itu kagak bener. Ya karena sholatnya belum masuk waktu. Kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Ya, jadi wa aqimis shalah innas sholata 'alal mu'minina kitabam mauquta. Innas sholata, sesungguhnya salat itu 'alal mu'minina diwajibkan atas orang-orang yang beriman, kitabam mauquta, yaitu sesuai dengan waktunya. Jadi disesuaikan dengan waktunya. Zuhur waktunya kapan? Itu makanya dulu awal-awal ya malaikat Jibril ya ngajarin dulu kepada Nabi. Pertama malaikat Jibril datang di hari pertama, sholat di awal waktu. Makanya ada sholat ya di awal waktu. Ya zuhurnya di awal waktu. Besok malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi Muhammad, sholatnya di akhir waktu. Jadi sholat di akhir waktu boleh nggak? Ya boleh. Masih ada waktunya. Karena memang Nabi ngajarin. Kita kan nggak mesti sholat ya di awal waktu banget. Ya mungkin kita lagi sibuk. Ya kalau kita lagi kebetulan di Tenabang, lagi di mobil, dengar suara azan zuhur, apa kita wajib berhenti? Ya enggak, ada ilmunya. Boleh. Ntar dah saya sholatnya kalau udah sampai rumah jam 1 siang, sholat zuhur jam 1 siang. Itu namanya sholat ala waktiha, sesuai dengan waktunya, pada waktunya. Boleh. Ya kadang-kadang ada orang yang udah ya dengar suara azan mau ngapain kek mesti tinggalkan. Ya kalau lagi nyopir bagaimana? Nah begitu. Jadi agama tuh luas. Ya jangan sampai kita ya begitu aja. Kecuali memang kita lagi di rumah dengar suara azan dari musola Al-Ma'mur, ya tinggalin tuh kerjaan. Ya apalagi lagi tiduran doang. Ya udah bangun kita langsung ke musola. Nah itu. Tapi ini posisi kita lagi di mobil. Ya misalnya dalam kondisi kita memang nggak bisa saat itu juga memenuhi panggilan Allah, boleh azam namanya. Ya kita azam, entar dah 10 menit lagi, 15 menit lagi, 1 jam lagi. Yang penting tetap ala waktiha. Ya sebab waktu sholat zuhur dari mulai awal waktu yang udah diajarkan sama malaikat Jibril, nah besoknya sampai akhir waktu diajarkan juga sama malaikat Jibril. Nabi sholat 2 hari itu beda waktunya. Di hari pertama ya awal, di hari kedua akhir. Asar begitu juga. Ya, terus apalagi? Ya, maghrib begitu juga. Subuh. Nah, kalau maghrib ya saya baca hadisnya Nabi di hari pertama di waktunya itu, hari kedua sama itu juga. Itu maghrib. Makanya maghrib waktunya 1 doang. Ya, jadi malaikat Jibril hari pertama datang pada saat terbenam matahari. Hari kedua sama itu juga. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa kaul jadid Imam Syafi'i, sholat maghrib waktunya sekedar orang ya bersih-bersih, wudu, pakai ya nutup aurat, sholat maghrib 3 rakaat, tambah sholat sunnah 2 rakaat, ya udah azan sama qomat, udah segitu habis. Tuh, itu namanya kaul qadim Imam Syafi'i. Saya baca di satu kitab begitu Bapak Saudara. Waktunya sholat maghrib itu ya sekedar waktu untuk kita nazopah, bersih-bersih, mau wudu, ya nutup aurat, azan, habis azan qomat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, habis udah. Itu kaul jadid namanya. Setelah itu belum isya, belum, tapi udah nggak ada waktu maghrib. Isya mau belum datang belum, tapi maghrib udah habis. Itu kalau kaul jadid. Tapi ada lagi kaul qadim Imam Syafi'i. Kalau kaul qadimnya ya biasa sampai waktu isya. Dari maghrib entar sampai waktu isya. Kalau udah isya habis waktu maghribnya. Nah begitu, makanya kita kalau bisa maghrib tolong jangan santai, segerakan. Jangan
ya ada yang datang sholat qobliyah, ya kita tungguin karena di awal nggak apa-apa. Itu orang udah masalam, ada lagi baru datang di sholat qobliyah lagi, nungguin dia lagi. Ya pas banget dia lagi masalam, ada lagi yang datang sholat qobliyah lagi. Nah ini yang kagak bener nih, begitu. Makanya kalau dia mau sholat qobliyah di awal. Nah kalau kita lihat datang, oh ini teman kita udah tasyahud akhir, kita udah nggak usah sholat qobliyah. Ya jadi nanti langsung komat langsung sholat maghrib. Nanti ngambilnya ba'diyahnya. Makanya ada bilang qobliyah ada nggak sih Ustaz? Ada qobliyah maghrib, cuma di awal banget. Ente kalau mau sholat qobliyah maghrib itu azan ente udah ada di situ. Ya, tapi kalau ente udah lambat, ya kemudian sholat qobliyah maghrib jangan, karena nanti takutnya menurut kaul jadid Imam Syafi'i keburu habis sholat maghribnya. Begitu ya Bapak Saudara ya. Ya kita harus pahami itu aturan mainnya begitu. Makanya ibu-ibu yang di rumah kalau yang namanya sholat maghrib jangan santai. Ya jangan nonton TV mulu udah maghrib. Ya udah matiin tuh TV. Ya langsung sholat maghrib. Ya jangan bilang entar ya 6:30 udah hampir jam 7 belum sholat maghrib. Itu kalau qaul ya jadid Imam Syafi'i udah habis waktu maghribnya. Beda kalau isya. Kalau isya memang ada sunnahnya ditakhirkan, jangan terlalu awal kalau isya. Makanya kalau orang ngaji biarin aja ngaji dulu selesain gitu. Maghrib ya, habis maghrib ngaji. Kemudian langsung isya langsung berhenti, nggak usah terus aja kalau memang belum selesai ngaji dulu. Nah begitu. Jadi memang di zaman Rasulullah begitu, nggak apa-apa. Ya ada ya waktu zamannya Imam Ahmad seorang datang, ya Syekh udah isya, ya dia tutup aja tuh kitab. Gurunya belum nutup kitab dia udah tutup aja. Ini nih murid kagak bener yang begini. Ya guru belum nutup kitab udah nutup aja. Ya kata Imam Ahmad, ya ini ngaji nilainya lebih mulia. Nah begitu. Sebab nanti ada bahwa sholat isya itu memang ada yang lebih dibelakangkan. Apalagi kita cuma sekedar lambatnya 15 menit, ya 20 menit. Nah itu wajar karena ada pengajian. Nah begitu. Jangan langsung isya ya udah tutup aja. Gurunya belum nutup tuh kitab. Ya biarin aja terusin dulu. Itu begitu Bapak Saudara. Dalilnya ada. Nah seperti itu. Jadi kalau isya itu memang ya kita ya kalau lagi ada kegiatan pengajian itu tidak ya mesti harus langsung selesai. Biarkan aja teruskan. Nah yang jelas nanti kan dia berjamaah. Ya cuma nanti suara azannya nggak usah ya diperdengarkan melalui pengeras suara. Tuh begitu ya. Jadi jangan ada yang sok-sok protes. Ya kadang-kadang ada aja yang sok protes. Murid ya baru segitu gurunya diprotes ya. Ya dia as-sholatu ala awwali waqtiha. Udah begitu aja. Itu kan ente belum paham bener. Ya begitu. Jadi guru lebih pinter Bapak Saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh guru insya Allah banyak ya lebih benernya. Jadi kita husnuzon sama guru. Jangan nih guru gimana sih udah isya masih ngaji aja. Nah begitu. Jadi jangan ya. Nah seperti itu. Jadi ada nanti ya alasan-alasannya. Seperti itu. Nah itu kalau maghrib emang bener tuh. Nah kalau isya malaikat Jibril hari pertama datang. Nanti hari kedua datang dalam waktu yang berbeda juga. Subuh juga begitu. Ya hari pertama dengan hari kedua berbeda. Jadi ada awal ada akhir. Nah seperti itu. Nah kita ketika mau sholat harus tahu tuh dukhulul waktu, masuk waktu. Imma binafsihi, ada kalanya dengan dirinya sendiri. Au bi akhbaris thiqati, atau dengan informasi dari orang yang dapat dipercaya. Itu namanya ikhbaris thiqah. Thiqah itu artinya orang yang dapat dipercaya tuh bukan tukang bohong. Orang kalau udah tukang bohong kemudian ngasih tahu waktu jangan diterima. Ya. Udah masuk waktu belum? Udah. Kata siapa? Kata si A. Dia mah tukang bohong. Begitu. Jangan diterima. Begitu. Jadi informasinya dari orang yang sikoh, orang yang dapat dipercaya. Makanya muazin syaratnya mesti sikoh.
Artinya dia harus dipercaya. Kalau disuka azan belum masuk waktu, wah ini berarti muazin kagak sikoh. Tuh, makanya muazin tolong diperhatiin. Ketika kita mau ya mendengarkan ya kepada orang lain terkait dengan informasi suara azan yang menunjukkan masuknya waktu, awal waktu, tolong udah benar-benar yakin udah masuk waktu. Udah masuk waktu silahkan azan. Jangan kurang 1 menit 2 menit sikat aja. Ya nggak boleh. Ya nanti kita akan menanggung resikonya. Itu dosa. Saya baca dalam satu kitab termasuk dosa besar kalau muazin kagak sikoh, sering azan belum masuk waktu. Itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk apa? Dosa besar. Nah, kalau dia azan belum masuk waktu. Takutnya ntar orang yang di rumah yang lagi nunggu-nunggu azan maghrib, ya, wah udah maghrib, lagi puasa, langsung aja batalin puasanya. Emang ini dia yang tunggu. Nah itu, ya, padahal kurang 2 menit. Ya, nah kan batal puasa orang itu. Ya, siapa yang nanggung? Nah ini makanya dibilang dosa besar. Kalau lebih, ya artinya yang bagus emang sikoh, tepat. Ya kalau kita azan sudah 10 menit, setelah 15 menit, nah itu kalau bisa udah jangan melalui pengeras suara. Tapi kalau seandainya baru ketinggalan 1-2 menit, kita kebetulan ya baru pulang, belum ada yang azan, ya nggak apa-apa. Itu namanya ya dimaklumi karena yang azan baru datang gitu. Jadi masih 1 menit 2 menit boleh dah. Ini waktu udah ini nih, udah lewat, mestinya 1 menit yang lalu harus azan, 2 menit yang lalu, ya udah nggak apa-apa silahkan. Nah seperti itu. Kenapa? Karena kebetulan muazinnya lagi terlambat. Nah seperti itu Bapak Saudara. Karena dilihat kalau enggak ada yang azan, enggak ada yang datang. Gitu. Dibilang nih musola lagi tutup, gitu. Emang apa enggak ada yang azan? Padahal banyak orang. Ya cuma enggak pakai pengeras suara. Sebab rata-rata kan tetangga begitu. Belum azan, gitu, rata-rata kan begitu. Belum azan. Coba dah sekali-kali. Ya, jangan pakai pengeras suara. Nah, itu kadang-kadang dia masih nunggu-nunggu. Enggak tahu udah 12:30. Lah ini enggak ada yang azan sampai 12:30. Nah, begitu karena pada nungguin. Makanya itu penting. Ya, menginformasikan itu. Ya, makanya dalam salah satu riwayat muazin itu pahalanya paling gede. Bahkan lebih gede kebanding daripada imam. Tuh begitu. Ada satu riwayat yang menyatakan muazzin ganjaran pahalanya lebih besar walaupun dibandingkan dengan imam. Kenapa? Karena dia yang manggilin orang. Tuh dengan adanya muazzin tuh orang pada datang semuanya. Tuh begitu. Walaupun nanti ada satu riwayat imam lebih besar pahalanya kebanding daripada muazzin. Seperti itu. Jadi ada alasannya masing-masing nanti. Nah itu jadi harus ada informasi dari orang yang sikoh an muayyanatin terkait tentang ketentuan waktu au bil muzawilis sahihati, atau dengan ya jadwal-jadwal yang benar, awil manakibul mujarrabati, atau dengan bintang-bintang yang sudah diuji cobakan, wa baitil ibratil ma'rufi, atau dengan kompas. Baitul ibrat itu artinya kompas yang udah diketahui, ya bisa diarifin bihi, yang memang itu sudah ya orang paham, kenal. Kalau kita sekarang ada waktu yang selalu berbunyi. Nah di sini nih. Nah ini waktu ini juga termasuk ya kita bisa pakai, tapi tetap harus dikoreksi. Gitu. Sebulan sekali mah harus dikoreksi, benar gak nih? Oh benar, alhamdulillah. Nanti sebulan sekali koreksi lagi. Ya sebab yang namanya alat itu kadang-kadang bisa error. Gitu. Nah ini jadi termasuk ini alat ini bisa dijadikan sebagai ya pertimbangan masuknya waktu. Nah, otomatis dia nanti bunyi dah. Nah, makanya tolong juga dicek. Gitu, jangan sampai alat ini error. Kalau alat ini error, ya ternyata kita masih manfaatkan aja, ya salah. Nah seperti itu. Ini bunyi komanda di karpet. Jangan, kita harus ini dong, harus punya satu keyakinan. Ya, pokoknya kalau yang begini-gini jangan didengerin dulu. Ini bulan bunyi. Ini berapa menit sih di sini?
antara azan dengan qomat? Ya udah cukup segitu. Ya. 10 menit aja masih boleh. Ya 10 menit. Baru 5 menit dah. Jangan. Ya. Jadi begitu ya Bapak Saudara ya, nggak usah. Ya, nggak bagus lah. Pokoknya ya kita nggak perlu pakai ya, ngasih tanda begitu. Biarin aja. Kalau imam ngasih kode boleh imam. Kalau kita mau jamaah tinggal ngikut aja. Ya, tinggal apa? Ngikut aja. Oh, saya jamaah ngikut aja. Enggak di karpet di tepuk tangan. Pokoknya jangan dah, ya. Jangan diulang nih Pak ya. Ya, jangan pakai. Jangan. Itu apaan tuh burung ya? Nah, begitu. Enggak usah. Iya. Jadi ya nanti kita punya kesepakatan waktu dari sini. Nanti bunyi azan, bunyi qomat juga dari sini. Kecuali kalau nanti mungkin ada kode khusus dari imam. Imam doang ada satu yang boleh. Yang lain nggak boleh tercampur dalam hal ini. Ya, supaya lebih baik. Kedisiplinan penting. Gitu. Kan kita diajarkan kedisiplinan. Aqimis sholata inna sholata alal mu'minina kitabam mauquta. Siapa aja udah diam aja. Kita udah rapi. Ya qobliyah nih. Kayaknya lama banget. Ya kita wiridan aja udah. Baca subhanallah, baca apa aja udah wiridan aja, diam aja udah. Pokoknya kagak mau qomat sampai sejam juga diam aja udah. Ya, begitu biarin. Ya, diam aja. Saya diatohin gak ada yang berani Pak. Ya, kalau saya belum suruh belum ada yang berani. Ya, diatohiri. Ya, kalau saya udah ya rapi wiridan baru. Walaupun ini nih udah bunyi nih. Kalau subuh khususnya subuh doang. Kalau yang lain emang enggak. Kalau subuh kalau wiridan saya belum selesai, walaupun ini udah bunyi, belum ada yang berani. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah baru. Jadi jangan rame, jangan. Ya di sini kan udah ada info seperti ini. Jadi enak kelihatannya. Orang bingung ntar, itu nggak sih pada tepuk tangan gitu. Kalau yang baru datang nggak biasa, itu kenapa sih pakai tepuk tangan? Sono tepuk tangan, sini tepuk tangan. Ada yang ngebuk karpet. Nah begitu. Jadi nggak usah. Iya, jamaah udah kumpul mau kagak, udah diem aja. Nah begitu. Jadi kita nggak usah disesuaikan dengan waktu. Nah kalau seandainya memang imamnya belum mengizinkan, ya itu jangan. Ya apalagi imam belum datang udah qomat aja. Nah bingung deh nih. Iya imamnya belum datang udah qomat. Lu. Nah, lagi udah qomat aja. Itu tungguin dulu sampai imamnya yang sampai. Nah seperti itu. Ini namanya kita lagi ngaji. Kan ngaji itu tujuannya supaya lebih ya baik dan lebih sempurna. Inilah pentingnya ngaji. Nah begitu. Jadi kita lagi ngaji. Salah satu tujuannya untuk memperbaiki. Siapa nggak ada yang nyinggung? Enggak. Saya nggak bermaksud nyinggung perasaan siapapun. Karena kita lagi ngaji. Nah begitu. Jangan bilang Ustadz jangan nyinggung saya dong. Nah saya juga kagak tahu. Ya. Siapa orangnya saya kagak tahu. Cuma ini kita lagi ngaji. Bahasannya ada, kitabnya ada. Oh begitu. Ya udah kita diem aja. Ya pokoknya kita wiridan aja. Belum qomat wiridan terus. Ya belum qomat juga wiridan aja. Nah begitu pasti ntar juga waktunya qomat. Benar gak begitu? Iya. Udah begitu aja. Ya. Nah ini yang dikatakan bahwa informasinya banyak. Ya ada dengan Kompas, Baitul Ibroh, Al-Ma'ruf, Al-Arif. Ya fahazihi kulluha, maka ini semuanya fi martabatin wahidatin, dalam satu martabat, satu tingkatan. Martabat itu artinya tingkatan, satu tingkatan. Fala yajuzul ijtihadu, maka enggak boleh ijtihad ma'asyai'in minha, bersama ada sesuatu daripadanya. Jadi kalau yang begini ini enggak bisa ijtihad. Ya, masa udah ketahuan ada waktu mau ijtihad. Saya mau ijtihad aja belum waktu sholat. Atau ini udah ada. Ya, dan ini benar. Kita ijtihad sendiri. Ini salah. Ya, saya udah ijtihad. Ya, tadi 3 menit sebelumnya waktu. Enggak perlu. Ya, jadi udah ada waktu ini. Silahkan ada jam, silahkan jam digunakan. Jadi di situ nggak ada ijtihad, kecuali kalau kita lagi di hutan, ya. Kemudian
ya jam kagak punya, apalagi yang lainnya kompas nggak bawa. Nah di situ kita perlu ijtihad. Jadi ijtihad digunakan. Keyakinan saya nih matahari udah di sini nih, wah ini udah zuhur nih. Nah itu ijtihadnya boleh. Tapi yang satu bilang oh belum, menurut saya kalau matahari udah kesinan dikit baru zuhur. Ya antara dia berbeda pendapat nggak ada masalah. Ya dia mau ngikut imam kagak boleh. Ya turu-turu udah sholatnya, dia sendiri. Ya nah seperti itu. Tapi kalau kondisi lagi normal begini, alat ada, mau ijtihad ya nggak boleh. Semua ijtihad aja. Ya itu belum waktunya ijtihad di sini. Ya, karena memang alat-alat tadi sudah bisa digunakan. Sekarang kita gampang. Ya itu waktu ada, jam kita ada. Nah, begitu. Sehingga kita tahu, lihat jadwal sholat ada, jam berapa zuhur ada, tinggal lihat jamnya. Nah bahkan punya alat yang canggih lagi. Ya dia otomatis berbunyi dan itu sebagai informasi. Maka tidak boleh ijtihad ma'asyai'in bersama sesuatu minha dari apa yang sudah disebutkan di atas tadi. Fa'ina ajaza. Nah kalau seandainya dia lemah, nggak punya hal-hal yang tadi itu anzalika daripada yang disebutkan tadi di atas, ijtihad, boleh dia ijtihad binahwi wirdin, seperti dia wiridan. Ada orang kalau habis sholat maghrib wiridan, baca surah ini selesai isya. Nah itu wiridan itu bisa dijadikan satu bentuk ya masuknya waktu. Tuh bisa dengan wirid. Kan dulu orang-orang tua kita kadang-kadang begitu wiridannya. Kalau dibaca surah ini nanti masuk waktu. Kalau dibaca ini nanti dia akan masuk waktu. Nah itu wiridan namanya. Ada lagi seperti kahyatotin, seperti ya hiyato itu ya dia mungkin jahit. Ya kalau dijahit, kalau udah dapat 2 kodi, nah ini udah ya misalnya udah waktu zuhur kan gitu. Dari zuhur dijahit biasanya kalau dapat 3 kodi ini mah asar. Nah itu juga bisa karena dia selalu biasain. Ini kalau dapat 2 kodi ini waktunya udah sampai asar nih. Nah begitu bisa begitu. Ya, patokannya namanya patokan. Wasoitidaikin, suara ayam berkokok. Ya ini pun ayamnya nggak sembarangan. Gitu. Nih kalau ayam ini udah bunyi nih tandanya subuh dah nih. Nah begitu. Nah itu yang sudah benar-benar diuji cobakan. Tapi kalau nggak diuji cobakan, ayam berkokok udah subuh aja, nggak tahu masih jam 3. Ya nggak boleh. Begitu. Jadi harus sudah diuji cobakan. Ini ayam benar-benar ya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Kalau dibunyi modelnya begini, ini waktu subuh itu bisa. Ya. Jadi mujarrab yang udah diuji cobakan, ai juribat isobatuhu yang udah diuji cobakan kebenarannya lil waktu untuk masuk waktu bi ayat ala zalika alamatan ya dijadikan itu sebagai tanda ya jatahidu biha dia bersungguh-sungguh ya udah benar itu emang udah diuji cobakan suara ayam tersebut setiap hari setiap saat itu kalau bunyi suaranya seperti itu tanda subuh misalnya. Ka'ayat ta'ammala fil khiyatati allati fa'alaha seperti yang direnungkan oleh para penjahit yang dia lakukannya hal asra'a fiha apakah memang dia mempercepat di dalamnya min adatihi daripada kebiasaannya aula ataupun tidak wa hal azina ad-daik dan apakah informasi ayam itu qabla adati sebelum kebiasaannya aula ataupun tidak. Walaisal muradu annahu yusalli bi mujarradi sama'i sautid dik dan tidaklah yang dimaksud dia langsung sholat semata-mata mendengar suara ya kicauan atau berkokoknya ayam wanahwi dan seumpamanya. Jangan semata-mata udah ayam berkokok dibilang wah ini udah waktu sholat langsung aja sholat, enggak begitu. Tapi harus diuji cobakan dulu berkali-kali. Oh ternyata kalau suaranya model begini bener udah waktu sholat. Nah itu begitu Bapak Saudara. Wa qadis tuhira dan sungguh sudah masyhur anadika yu'adzinu inda samai azani hamalatil arsi itu katanya udah masyhur ayam itu akan berazan ketika dengar azan malaikat yang ada di hamalatul arsy itu begitu. Jadi azan itu di hamalatul arsy ada para malaikat-malaikat. Jadi di bawah arasnya Allah
itu setiap waktu terdengar suara azan. Ternyata itu ayam dengar. Ayam dengar. Sehingga nanti ayam bisa berbunyi lagi. Ya sebagai tanda. Nah ini bunyi yang bagaimana? Nah mestinya ada orang-orang tertentu yang memang paham. Tuh begitu. Tuh sampai begitu. Ya, jadi katanya ya itu ayam akan mengeluarkan suara azannya ketika dia udah dengar ada azan dari hamalatul arsy. Ya, jadi ada malaikat-malaikat yang punya tugas yaitu apa? Membawa arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya malaikatnya hamalatul arsy. Kan di atas langit itu, Pak. Ya, di aras itu nanti ada yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Allah ciptakan sama seperti Ka'bah. Jadi kalau malaikat-malaikat sebelum dia turun ke bumi, dia tawaf. Nah, tawafnya di Hamalatul Arsy itu di Baitul Ma'mur. Ya, nah kalau di bawah, ya itu di bumi Ka'bah. Ya, manusia tawaf. Malaikat juga banyak yang tawaf. Tapi lebih banyak lagi di Baitul Ma'mur. Ya, di Baitul Ma'mur itu di atas langit, di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh seperti itu. Jadi rame ya bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayam mendengar. Di dalam satu riwayat saya baca itu ya kalau malaikat Munkar Nakir sedang mengazab penduduk kubur yang kalau ditanya kagak bisa menjawab, kan dipukul tuh. Ya ada pukulannya. Teriak itu orang-orang yang ada di dalam kubur dapat siksaannya. Itu teriakannya kita kagak denger. Ya. As-sakolain kagak denger, manusia sama jin enggak denger. Bagaimana teriakan ya orang-orang yang ada di alam barzah ketika disiksa oleh malaikat Munkar Nakir. Tapi ayam denger. Ayam bisa denger itu. Ya, dia tahu tuh. Oh, ini orang lagi diazab. Dan kita nggak dengar itu satu nikmat yang Allah kasih. Nikmat nggak? Nikmat. Coba kalau kita dengar teriakan-teriakan suara ya orang yang ada di alam kubur karena lagi diazab, kita dengar suaranya, ya kagak yang bisa tidur. Ya, tuh itu rahmat dari Allah. Makanya jangan suka, ya Allah berikanlah saya biar saya bisa dengar. Jangan. Ya, nanti kita nggak bisa tidur mikirin. Ya Allah, itulah nikmat yang Allah berikan. Sehingga kita nggak tahu tuh, ya orang bagaimana nasibnya di alam barzah kita nggak tahu. Karena memang orang yang di dalam alam barzah itu hanya dua, ada dapat nikmat kubur, ada dapat azab kubur. Tuh begitu. Ya, jadi kalau makhluk-makhluk yang lain termasuk ayam itu bisa mendengar ya jeritan-jeritan orang yang ada di dalam kubur. Tapi kita mah enggak. Itu nikmat yang Allah kasih. Seandainya Allah kasih pendengaran buat kita, Masya Allah berat. Makanya kita nikmat juga. Kita nggak bisa ngelihat ya makhluk-makhluk yang gaib. Nah, kita nggak bisa lihat. Seandainya kita bisa lihat, Masya Allah berat. Ya, tiap hari kita lihat nih malaikat tiap hari turun naik tuh. Ya, banyak Bapak Saudara. Dari langit ke bumi, dari bumi ke atas. Lah kalau Allah perlihatkan kita, ya kelihatan apa aja udah. Tuh begitu. Jadi itu nikmat yang sangat besar. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan sekali-kali kita ngelihat apalagi benda atau makhluk-makhluk yang halus begitu. Ya, kita nggak tahu di pojok itu ada orang yang rambutnya gondrong, ya, yang macem-macem, yang gede. Itu jin kan bentuknya begitu. Jin itu bentuknya gede, besar, menyeramkan. Ya, untung kita nggak dikasih, ya, dan tidak diperlihatkan. Kalau kita diperlihatkan, ya di pojok-pojok kita lihat mulu deh. Nah begitu. Jadi ini syukur kita sama Allah, karena ini nikmat yang Allah berikan seperti itu. Nah jadi kadang-kadang tuh begitu. Ya ayam bisa azan. Ya karena dia udah dengar suara azan dari malaikat-malaikat yang ada di Hamalatul Arsy. Wa anau yaqulu fis siyahihi, dan dia berkata dalam teriakannya tuh, ya ghafilun uzkurullah. Tuh begitu.
tuh kekeruyuk itu begitu. Ya ghafilun, wahai orang-orang yang lalai, uzkurullah, ingatlah kamu kepada Allah. Begitu Bapak, Saudara. Uzkurullah tuh kekeruyuk. Uzkurullah tuh begitu, ingatlah kamu kepada Allah. Kita diingetin sama ayam. Ya, jadi kalau ayam kukruyuk, uzkurullah, begitu artinya ingatlah kepada Allah. Apalagi kita punya ayam yang yang kita demen banget tuh, ayam jagonya mahal lagi. Ya, tiap subuh dibangunin. Ya, uzkurullah, uzkurullah. Ya, suruh ingat kita kepada Allah. Nah, inilah diantara satu riwayat yang menjelaskan seperti itu. Saya kira sampai sini kali ya. Iya, jangan. Iya, gopilun, jangan gue diadu. Tuh ayam diadu kagak boleh. Ya, Ustaz ini gara-gara mahal karena memang diadu Ustaz. Apalagi menang. Wah, kalau ini ayam sudah menang, harganya makin tinggi. Nah, begitu. Jangan, kesian. Ya, gitu. Jadi ya jangan diadu tuh ayam. Tapi kalau kontes suaranya doang kagak nyiksa. Ya, begitu. Tapi kalau diadu kan menyiksa. Ya, menyiksa. Jadi ya ghafilun uzkurullah, ingatlah kepada Allah. Nah, nanti baru ruya dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farajahullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.